Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Jumpa lagi di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, tapi ini versi berpalikat ya. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Tentu saja Rasika bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tentu saja kita tidak bosan-bosan bagaimana kita selalu menggaungkan demokrasi pemilu, karena bagaimanapun Rasika bagian dari media dan media punya tanggung jawab demi suksesnya pemilu di Indonesia. Dan siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan tema strategi KPU Kabupaten Pekalongan dalam membangun pemilih yang cerdas dan kritis. Dan narasumbernya adalah Mas Dika Redana. Ini beliau adalah salah satu komisioner KPU Kabupaten Pekalongan dari divisi Sosdiklih. Sosdiklih itu sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat atau Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Mas Dika. Selamat siang Mas Bagus. Apa kabar Mas Dika? Alhamdulillah baik. Semuanya lancar Mas Dika ya? Alhamdulillah lancar. Yes. Oke Mas Dika, kalau kita bicara terkait dengan membangun pemilih yang cerdas dan kritis, ini kalau kita bicara tentang pemilih yang cerdas dan kritis, sebenarnya seperti apa sih Mas karakter pemilih yang ideal menurut KPU? Kalau karakter pemilih yang ideal itu tentunya ya yang pertama harus terdaftar terlebih dahulu di dalam DPT. Oh, syaratnya itu ya? Iya dong. Oke. Syarat utamanya itu kalau nggak terdaftar kan nggak bisa memilih tentunya. Iya, nggak punya hak pilih ya. Nggak punya hak pilih. Kemudian yang kedua memilih berdasarkan rekam jejak si calon. Oke. Visi misi dan lihat dari situ ya juga ya. Tidak asal ada uangnya ya. Tidak asal ada uangnya baru memilih. Itu. Oke. Siap. Itu terus yang ketiga masalah politik uang juga. Jadi jangan karena ada uang baru kita mau datang ke TPS. Nah, itu dia. Itu. Terus yang ketiga tentunya pemilih ini tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses kepemiluan. Oke. Nah, hari ini informasi politik kan begitu deras ya. Betul, terutama Mas. Dari media sosial, ya kan? Kasus-kasus politik, kasus-kasus apapun itu, kita sering hanya dalam satu genggaman bisa membaca dan bisa menilai apa sih terkait dengan pemilu. Nah, apa tantangan terbesar KPU Kabupaten Pekalongan dalam membangun pemilih yang tidak hanya mau memilih tadi ya, tetapi juga mampu memahami informasi politik secara kritis, Mas Dika? Ya, kalau tantangannya itu salah satunya atau disinformasi ini kan cukup banyak nih di media nih. Nah, itu menurut saya juga bagian dari tantangan karena pemilih ini kan harus bisa memilah berita-berita yang bagus, yang baik tuh, yang benar lah ya, yang benar bagaimana. Kemudian selanjutnya budaya money politik ini kan menjadi kayak menjadi normalisasi gitu loh Mas, dinormalisasi. Oh gitu ya, pembenaran gitu? Ya itu contohnya kalau kita nggak datang ke TPS kalau nggak ada uangnya nggak mau datang gitu. Iya, kan. betul. Nah itu menjadi normal. Ini juga menjadi bagian dari tantangan buat kami. Terus yang selanjutnya fenomena saturasi. Artinya sekarang ini kan banyak sekali berita-berita politik yang ya seperti itu. Terus mungkin para pemilih ini kayak gini nggak berdampak buat saya nih. Iya. Akhirnya para pemilih ini terasa jenuh dengan berita-berita seperti itu. Iya. Nah, sekarang apakah edukasi memilih saat ini masih cukup dilakukan melalui sosialisasi konvensional? Kalau KPU kan sering
saya mendapatkan informasi datang ke sekolah, terus juga bagian dari program KPU mengajar itu kan saya pikir itu konvensional ya. Atau KPU memang harus mengubah cara pendekatannya mengikuti karakter pemilih zaman sekarang misalnya? Kalau mengubah saya kira sih tidak ya Mas, karena tentu kita harus melihat kebutuhan masing-masing segmen pemilih ini. Baik. Mungkin lebih tepatnya kami harus mengkombinasikan ya antara metode konvensional dan mungkin metode yang kekinian yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Kita kombinasikan, kemudian kalau kita bicara segmen pemilih ini kan banyak. Salah satunya mungkin ada pemilih yang berada di daerah-daerah yang barangkali masih akses internetnya masih kurang. Kita kan tidak bisa masuk melalui konten-konten digital gitu. Makanya itu juga kita harus menggunakan metode-metode yang konvensional. Gitu ya. Seperti itu. Jadi masih mengandalkan konvensional, cuman dikolaborasikan dengan hal lain ya, biar lebih oke gitu ya. Kalau misalnya saya tadi sampaikan bahwa media sosial itu kan menjadi sumber informasi utama bagi banyak pemilih ya sekarang ini. Walaupun mungkin pemilihnya mungkin Gen Z atau milenial gitu kan, atau kelahiran tahun 78, 70-an itu sekarang masih pegang lah HP ya. Nah, strategi KPU sendiri dalam meningkatkan literasi digital pemilih agar mereka tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi politik yang beredar, seperti apa? Ya, kalau menurut saya tentunya kami harus memberikan edukasi bagaimana sih pemilahan informasi yang benar, kemudian ngecek faktanya bagaimana, ya kan. Misalnya dengan kita cek di websitenya KPU benar nggak sih ada berita seperti ini gitu kan. Kemudian kita bandingkan di media-media lain ada nggak berita yang sama seperti itu. Gitu ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan kanal informasi terverifikasi, Mas. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, kita bandingkan dengan media-media yang ada, benar sih apa ada yang postingan yang sama seperti ini kan, seperti itu. Cek and recheck begitu ya. Kemudian penguatan media sosial ya. Ini media sosial ini kan menjangkau banyak generasi. Ya Mas ya. Aku bilang gila. Ya, mungkin kita juga bisa memanfaatkan dengan mengadakan konten-konten video pendek dan lain sebagainya. Itu sosialisasi seperti itu ya. Jadi masyarakat secara tidak langsung bisa teredukasi membedakan antara informasi resmi, opini, propaganda, hoax dan lain sebagainya ya. Betul, Mas. Ini memang sering ini KPU membuat konten-konten seperti itu. Alhamdulillah ini sering banget Mas, karena gitu ya. Fokus kami saat ini kan memang selain tatap muka kan juga memanfaatkan media sosial. Kami juga bikin flyer, saya kira mungkin hampir setiap hari kami bikin untuk flyer, dibagikan status ke masyarakat dibagikan ke sosmed, itu informasi-informasi tentang kepemiluan. TikTok terutama mungkin ya. TikTok ini yang digemari banget ya Mas. TikTok itu bahaya loh kalau kita tidak memilah itu, tak jamin bahaya. Kemarin itu ada saya lihat ada sebuah video pendek begitu sekitar 10 menit 15 detik 10 sampai 15 detik aja membicarakan seseorang anak A. Ini adalah salah satu anak tertinggi mantan pejabat tinggi di Indonesia, tapi pakaiannya kok TNI. Setelah saya cross check, ternyata nggak ada anaknya si A yang menggunakan TNI seperti ini, tidak ada anak yang menjadi anggota TNI. Wah, ngeri ini. Jadi ini pentingnya ya masyarakat KPU membuat konten-konten seperti itu, informasi-informasi seperti itu. Kalau menurut KPU sendiri nih, seberapa penting peran anak muda, pelajar, mahasiswa dan komunitas digital
dalam misalnya nih direkrut untuk menjadi agen literasi politik di tengah derasnya arus informasi di media sosial? Oh, kalau menurut saya penting banget nih, Mas. Oke. Kami memang harus merekrut mereka ya. Tentunya untuk menjadi agen literasi demokrasi, baik itu di digital maupun di dunia nyata seperti itu, Mas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda ini kan apa ya? Mereka itu banyak jumlahnya. Jadi cenderung apa? Cepat mendapat informasi. Makanya ini menurut saya juga sangat penting sekali ketika generasi muda kita libatkan. Saya pikir kalau misalnya nanti ini apa namanya tahapan KPU kan mulai tahun 2027 ya, kemungkinan pertengahannya. Ini kan perlu sebelumnya ini KPU iuran untuk membuat duta informasi. Tapi anggarannya ada kok, Mas ya. Ya kalau itu atus duit kok. Kalau tahapan. Ya sebelum tahapan, Mas. Ya, ya diusahakan nanti. Iya, duta informasi atau duta KPU gitu kan. Kalau duta KPU itu kan apa namanya memilih beberapa misalnya dari komunitas mahasiswa atau SMA gitu kan untuk menjadi ya platformnya KPU untuk paling di depan menyiarkan, mengabarkan gitu kan. Siap. Ide bagus itu. Ya. Oke. Sekarang kalau misalnya nih generasi muda mungkin kan kurang tertarik ya kalau hanya diajak menghadiri sosialisasi dengan format ceramah gitu ya, kayak pengajian gitu kan. Walaupun pengajian itu malah justru bagus kalau pengajian, gitu kan. Nah, bagaimana KPU Kabupaten Pekalongan membuat sosialisasi pemilu menjadi lebih kreatif, menarik, dan dekat dengan kehidupan mereka? Misalnya sebelum acara mulai nonton bersama dulu atau ada atraksi tarian gaya Korea misalnya. Agar lebih menarik tentunya biasanya kami di awal itu kita kasih video-video pembelajaran dulu, baru kita kasih materi. Biasanya kami terkait tentang demokrasi dan kepemiluan, baru nanti setelah itu bahasanya post test kalau setelah itu, setelah review kita review materi. Jadi tentunya kita kemas dengan konsep-konsep yang menarik bagi mereka. Setelah itu berarti post test, habis itu post test mungkin door prize-nya kulkas, mesin cuci itu. Ya, ada pembagian hadiah juga. Ada pasti ya. Walaupun tidak harus besar. Betul. Ya. Misalnya saja MUK KPU gitu kan menarik sekali itu. PIN KPU gitu kan. Atau ATM Sakpine gitu. Oke, baik kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita bisa bergabung, silakan Anda bisa kirimkan 085647731111 ke HP-nya Rasika. Kita break dulu, kita akan menikmati satu lagu ya. Kita kasih satu lagu ya, Mas Manu ya, biar lebih oke. Pilihkan yang paling bagus Mas Manu. Gary Moore kayaknya cocok ini. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Di era layanan publik yang terus berkembang, integritas menjadi landasan utama. KPU Kabupaten Pekalongan berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Komitmen ini bukan hanya formalitas, melainkan budaya kerja. Zona integritas adalah langkah nyata kami untuk membangun pelayanan yang akuntabel dan profesional. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai. Mereka terikat pada nilai integritas, akuntabilitas, dan anti gratifikasi. Kami siap menjadi role model birokrasi bersih. Perubahan dimulai dari komitmen. Melalui pembentukan tim Zona Integritas, kami menciptakan budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan melayani. Kami bukan hanya bekerja, kami melayani dan memberi manfaat. Kami mengurangi proses manual menjadi digital. Semua layanan kini lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. SDM adalah aset. Kami memastikan pegawai ditempatkan sesuai kompetensi dan mendapatkan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.
kami bangga menjadi bagian perubahan. Setiap anggaran yang dikelola harus berdampak langsung pada pelayanan publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami membangun sistem pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan, dan pelaporan pengaduan masyarakat. Layanan kami tidak dipungut biaya. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi Ngobras, ngobrol asik di Rasika versi berpalikat ya. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Apalagi nih hari Jumat Kliwon. Wah, tadi kita mau masak-masak tapi nggak ada warung yang buka ternyata. Jumat Kliwon itu bagi wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya itu sangat istimewa. Semua bisa dimanfaatkan untuk libur, termasuk KPU ini datang ke Rasika ya kan. Untuk sosialisasi lewat radio dan juga platform live streaming gitu ya Mas Dika ya. Oke. Ada nggak sih Mas? Kita lanjutkan lagi nih. Kita temanya masih sama ya. Siap. Terkait dengan strategi KPU Kabupaten Pekalongan dengan dalam membangun pemilih yang cerdas dan kritis ya kan. Ini menurut KPU ada nggak sih ukuran apakah sebuah kegiatan sosialisasi benar-benar berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, bukan sekedar ramai peserta dan selesai acara begitu saja mereka lupa gitu kan? Ya. Kalau kita mengukur ya itu, tadi saya juga sampaikan Mas bahwa setiap kegiatan, kegiatan pendidikan pemilih, tentu di setiap akhir acara kami selalu sisipkan post-test itu tadi. Jadi kita juga mereview sedikit demi sedikit apa yang sudah narasumber sampaikan. Itu menurut saya itu bagian dari cara kami untuk mengukur apakah kami sudah berhasil dalam menyampaikan informasi apa belum. Oke, siap. Seperti itu ya, berarti ada ukuran-ukuran seperti itu ya. Kalau misalnya sosialisasi di sekolah A gitu kan, suatu saat ada nggak sih misalnya saja KPU datang lagi sambil menanyakan gimana nih responnya, apakah teman-teman yang di sekolah ini sudah melek pemilu atau apa gitu? Untuk komunikasi dengan sekolah misalnya? Betul. Untuk tindak lanjut kami bekerja sama dengan guru PKN. Jadi kami juga bekerja sama dengan guru PKN. Harapannya apa yang sudah kami sampaikan di pendidikan pemilih ditindak lanjuti oleh para guru tersebut. Oke. Kalau misalnya nih ya, masyarakat diajak untuk mengikuti kelas pemilu yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Pengetahuan apa yang paling penting mereka bawa pulang agar benar-benar setelah mengikuti kegiatan kelas itu menjadi pemilih yang lebih cerdas, Mas? Untuk pengetahuan apa yang bisa pemilih bawa pulang itu tentunya minimal mereka tahu hak saya sebagai pemilih itu apa saja. Oh iya, oke.
saya bisa memilih. Terus selain itu kita juga bertanggung jawab kepada negara melalui penggunaan hak pilih kita. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu bagaimana sih proses memilih yang benar itu. Sejak dari pendaftaran sampai nanti terakhir celup tinta keluar ke TPS itu minimal tahu itu. Kemudian selanjutnya para pemilih ini kami arahkan untuk mengenali calon, baik itu rekam jejak maupun visi misinya. Kalau dalam kegiatan sosialisasi biasanya kami selalu tampilkan bahwa ini calon si A ini visi misinya seperti, calon B visi misinya seperti ini. Kami selalu sampaikan semuanya. Kemudian yang selanjutnya tadi di awal kita bahas bagaimana sih cara memeriksa informasi. Iya. Itu minimal tahu itu. Bagaimana kita memilah-milah informasi, kemudian jangan asal share. Kita harus cek dulu kebenarannya, apakah sesuai atau apakah benar itu. Kemudian ini yang selalu kami sisipkan, Mas. Politik uang. Nah, itu yang paling susah sih. Tapi kebutuhan nih. Bagaimana KPU membendung itu sebetulnya, Mas? Karena kan kalau dilihat nih ya, rata-rata ini kan lagi rame nih KPK ya. Betul. Menangkap atau meng-OTT kepala daerah, bahkan Jawa Tengah ini bisa dikategorikan yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain kan. Betul. Kalau Jawa Tengah saya hitung itu 5 deh kayaknya ya. Berarti kan Pati, Pekalongan Kabupaten, Pemalang, Cilacap, Sukoharjo apa Purworejo sih, Sukoharjo ya. Nah, itu kan tertinggi itu. Nah, KPU sendiri bagaimana itu memberikan pendidikan kepada masyarakat? Karena orang taunya itu kena OTT berarti korupsi. Kalau korupsi berarti modal politik kemarin dalam pilkada cukup tinggi untuk membayar masyarakat. Nah, ini ada trik nggak sih Mas dari KPU bagaimana caranya, walaupun mungkin money politik itu adalah tanggung jawab bersama. Betul. Bukan hanya KPU. KPU itu hanya penyelenggara pemilu aja. Ya ini cara menangkalnya kami melalui pendidikan pemilih ini, Mas. Kita sampaikan nih contoh-contoh yang ada di sekitar masyarakat. Iya. Ya kan. Misalnya yang paling berdampak di wilayah infrastruktur misalnya, kita sampaikan ini kondisinya seperti ini, bagian dari korupsi. Bagian dampak dari korupsi. Makanya kita selalu memberikan contoh-contoh yang ada di sekitaran mereka. Biar oh iya iki ternyata dampaknya kayak ngene korupsi itu lah. mungkin dengan cara pendidikan pemilih itulah khususnya kami di KPU bisa menangkal money politik. Seperti itu ya. Jadi kalau KPU sendiri punya cara nggak Mas membuat pendidikan pemilih itu tidak berhenti menjelang hari pemungutan suara saja, tetapi menjadi proses pendidikan politik yang berlangsung secara berkelanjutan? Ya, tentu itu pendidikan pemilih. Jadi kebetulan hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia punya salah satu program prioritas, yaitu pendidikan pemilih. Nah itu. Ini menurut saya KPU Kabupaten Pekalongan duluan loh. KPU mengajar gitu KPU mengajar. Pionir ini berarti. ya karena memang ada program prioritas, makanya kami mengadakan KPU mengajar itu. Jadi siap. Tentu itu harus dilaksanakan berkelanjutan. Jadi tidak hanya di masa tahapan, di masa non tahapan kami juga hadir memberikan informasi-informasi terkait kepemiluan. Gitu ya. Oke, semakin menarik ini. Nanti kalau kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita, silakan. Anda bisa bergabung lewat 0856 4773 1111. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Bu, Ibu, sesok kan anniversary.
Di era layanan publik yang terus berkembang, integritas menjadi landasan utama. KPU Kabupaten Pekalongan berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Komitmen ini bukan hanya formalitas, melainkan budaya kerja. Zona integritas adalah langkah nyata kami untuk membangun pelayanan yang akuntabel dan profesional. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai. Mereka terikat pada nilai integritas, akuntabilitas, dan anti gratifikasi.
Saya berharap nih untuk teman-teman pemilih pemula, teman-teman harus mengenali apa itu proses demokrasi, apa itu proses pemilu, pelajari bagaimana sistem pemilu ini berjalan, itu terus kemudian seberapa pentingnya suara saya atau suara teman-teman itu. Ketika sudah paham, insya Allah nanti proses demokrasi akan berjalan dengan lancar dan sehat. Siap. Tapi kalau KPU sendiri misalnya P2KD datang untuk konsultasi boleh ya Mas? Boleh Mas. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman P2KD. Biar pencoblosan berjalan lancar. Ini soalnya sudah mulai hangat nih. Iya. Kalau kita hitungan berarti pelaksanaan Pilkades itu tahun ini ada 34 desa di bulan November. Ya kan sudah mulai nih, ada yang bagi-bagi duit, ada yang bawa-bawa partai politik. Ini kacau ini. Kalau misalnya P2KD diberikan pencerahan kepada dari KPU kan bagus, terutama terkait dengan netralitas. Ya kan? Kalau KPU netral ya Mas ya? Insya Allah netral. Iya sampai detik ini ya. Sampai detik ini wajib Mas. Kalau bocoran dikit Mas. Iya. Tahapan mulai kapan nih tahun 2027? 2027. Kemungkinan di pertengahan tahun. Antara Juni, Juli, Agustus ya. Agustus mungkin sudah mulai ya. Mungkin. Sudah mulai perencanaan. Terima kasih Mas Dika sudah hadir di studio dan jangan bosan-bosan untuk menyuarakan terkait pemilu di Rasika. Siap. Karena bagaimanapun itu tanggung jawab bersama untuk suksesnya pemilu di Indonesia. Kawan, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika versi berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat di Rasika FM. Kita ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa untuk selalu menjadi pemilih yang cerdas agar pemilu itu betul-betul sehat dan mendapatkan minimal wakil rakyat atau pemimpin daerah yang lebih bagus. Saya Bagus A pamit undur. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.